Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video saya, Bu Yulianti, mata kuliah telaah kurikulum, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan suatu alat untuk memajukan sebuah bangsa dengan pendidikan. Tentunya adanya kebijakan perubahan kurikulum ini berdampak langsung di sekolah, baik guru, kepala sekolah, pengawas, dan peserta didik. Sehingga perlunya pemahaman yang mendalam dari berbagai macam pihak yang berkepentingan dengan kurikulum, termasuk bagaimana implementasi kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19. Kali ini saya akan fokus membahas bagaimana capaian akhir dari pembahasan ini, yaitu pelaksanaan kurikulum dari berbagai macam masa di Indonesia. Yang pertama adalah masa sebelum kemerdekaan penjajahan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru atau era reformasi, dan yang terakhir adalah masa saat ini. Ketika kita melihat apa yang ada di tampilan layar ini, perkembangan kurikulum di Indonesia ini penuh dengan adanya suatu penyempurnaan. Ya. Yang pertama saya ingin mengenalkan bagaimana gambaran kurikulum yang terjadi sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda tentunya kurang lebih 350 atau 3,5 abad ya, Indonesia ini dijajah oleh bangsa Belanda. Ada ciri-ciri khas pelaksanaan pendidikan dan prasekolah yang dilakukan pada masa tersebut. Yang pertama, kurikulum ini diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Kemudian tujuan pendidikan pada masa itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Tentunya memanfaatkan masyarakat pribumi untuk mengeruk berbagai macam kekayaan yang ada di negara kita. Nah, hal itulah juga dijadikan sebagai proses penyebaran misi agamanya. Dan bagaimana dengan misi penjajahan bangsa Eropa ya, khususnya pada kompeni Belanda? Salah satunya adalah untuk mencari kekayaan dan bagaimana menyebarkan agama serta bagaimana mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agar anak didik atau anak dari bangsa ini bisa sekolah pada dan bisa dipekerjakan di tempat. Jadi misi dari penjajahan Belanda itu adalah bagaimana mendirikan sebuah lembaga agar rakyat Indonesia bisa sekolah dan bisa dipekerjakan di lembaga atau di tempat usaha Belanda. Nah, demikian juga yang pernah dilakukan oleh Portugis, yaitu mendirikan lembaga-lembaga di Maluku dalam rangka mengembangkan agama Katolik, juga lebih khusus bagaimana masyarakat di sekitar pantai itu bisa belajar agama Kristen. Nah, masalah pendidikan tentunya menjadi orientasi pertama oleh penjajah. Maka sekolah bagi bangsa Belanda ini sangat diutamakan. Kenapa? Karena dengan adanya rakyat Indonesia yang belajar atau mau membaca, menulis, dan berhitung, harapannya bisa dipekerjakan di tempat usaha dalam rangka mengeruk kekayaan atau di dalam menguasai bangsa Indonesia. Dan bahasa yang digunakan oleh bangsa Belanda itu adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Tentunya pada masa penjajahan Belanda itu pun ada beberapa yang
lengah, tidak dihiraukan, sehingga muncullah yang namanya pendidikan pada zaman Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, perkembangan pendidikan punya arti tersendiri karena pada masa ini semua sekolah rendah ini didirikan dan khusus untuk masyarakat Indonesia, baik dari kalangan orang awam atau orang bangsawan, juga dari masyarakat-masyarakat yang ada di negara kita. Dengan istilah nama sekolahnya adalah sekolah rakyat atau Kokumin Gaku. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kurikulum SD pada masa pemerintahan Jepang? Tentunya pada masa pemerintahan Jepang di sini, anak didik harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah fisik, olahraga untuk membangun kekuatan dari masyarakat Indonesia itu sendiri dengan cara mengumpulkan batu, mengumpulkan pasir untuk kepentingan pertahanan dan bagaimana masyarakat itu atau rakyat atau anak didik itu anak rakyat itu belajar tentang membangun sebuah benteng di dalam mempertahankan dirinya dari serangan-serangan para penjajah. Dan anak-anak itu juga diajarkan bagaimana menanam sebuah pohon jara untuk membuat minyak demi kepentingan perang dalam rangka untuk kesehatan. Nah, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jepang pada waktu itu adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sehingga bisa menjadi garis merah bahwa tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Nah, bagaimana dengan masa sekolah dasar pasca kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, tentunya ketika kita merunut dalam perjalanan sejarah mulai tahun 1945 ya hingga tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 1947 hingga saat ini terjadi suatu perubahan atau penyempurnaan kurikulum. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem politik, sistem budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Maka dari itu saya awali di tahun 1947 yang mana kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan ini menggunakan istilah Leerplan atau rencana pelajaran. Nah, bahasa Belandanya artinya adalah rencana pelajaran. Lebih populernya adalah kurikulum dalam bahasa Inggris. Nah, perubahan kisi-kisi pendidikan pada masa ini adalah bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, yang mana asas pendidikan ini diterapkan adalah pada Pancasila. Nah, rencana pelajaran pada tahun 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, sehingga bentuknya ada dua hal, yaitu mata pelajaran dan jam pengajaran. Harapannya adalah masyarakat mendapatkan pengalaman yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi-materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Nah, pada tahun 1952 hingga 1955, kurikulum ini fokus pada pengembangan daya, cipta, rasa, dan karsa. Tentunya penekanannya adalah pada Pancawardhana yang lebih menekankan pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, berikutnya disempurnakan lagi pada kurikulum 1965 yaitu rencana pendidikan sekolah dan implementasinya juga dilakukan pada tahun 1968 yaitu kurikulum sekolah dasar, yang mana ciri dari kurikulum pada masa ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Nah, seiring dengan adanya
penyempurnaan yang harus dilakukan karena tujuan pendidikan lebih ditekankan bagaimana membentuk manusia Pancasila sejati, maka pada tahun 1973 ini ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan, yang mana gambarannya adalah muatan materi pelajaran ini bersifat teoritis dan mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan faktual yang ada di lapangan. Demikian juga dilanjutkan perubahan kurikulum pada tahun 1975 yang sebelumnya tidak terstruktur metode, materi, dan tujuan pengajarannya, maka pada kurikulum ini sudah dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, berikutnya seiring dengan perkembangan zaman, adanya perubahan kurikulum pada tahun 1984 yang disebut dengan istilah kurikulum tahun 1984. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, ya, yang mana penekanannya adalah pada proses skill approach, yaitu mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan dengan cara belajar siswa aktif, yaitu student active learning. Nah, tentunya hal ini juga terus mengalami suatu perubahan suplemen kurikulum pada tahun 1994. Penekanannya adalah muatan lokal atau kurikulum mulok yang mana disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, ya, kesenian, keterampilan, ilmu komputer, dan seterusnya. Nah, dan terus mengalami sebuah revisi kurikulum tahun 1994 yang mana adanya perubahan politik, ya. Salah satunya adalah hadirnya pemilihan presiden baru, sehingga adanya perubahan yang menambahkan sejumlah materi, dan adanya penyempurnaan pada rintisan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Nah, penekanan pada kurikulum ini adalah bagaimana guru bisa mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Tentunya dengan adanya kompetensi itu adanya sebuah kerancuan yang muncul dengan adanya alat ukur kompetensi siswa, yaitu ujian akhir atau ujian nasional, sehingga mengalami suatu problematika di dalam penerapan setiap sekolah atau lembaga pendidikan untuk lulusan atau output dari siswanya. Pada tahun 2006 muncullah yang namanya kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini disebabkan karena perlunya kerangka dasar standar kompetensi lulusan. Selain itu juga standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai bentuk gambaran untuk mengetahui hasil atau proses setiap mata pelajaran yang telah ditetapkan dan menjadi acuan lembaga sekolah. Maka di dalam KTSP ini juga memunculkan adanya perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa sekolah. Nah, kenapa muncul kebijakan berikutnya, yaitu adanya kegiatan pramuka yang wajib diikuti dan adanya degradasi moral karena perlunya pendidikan karakter pada waktu itu, sehingga ada perubahan yang disebut dengan istilah kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 inilah yang hingga saat ini muncul yang namanya kurikulum darurat untuk menyikapi adanya problematika pendidikan dampak dari wabah dunia yaitu COVID-19. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan nanti bisa kita diskusikan melalui komentar dari video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia untuk selalu belajar dari rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.